Pernah nggak sih kalian ngalamin gini? Lagi scroll media sosial, tiba-tiba lihat berita harga emas tembus rekor. Terus langsung panik, waduh sekarang waktunya beli nih. Besoknya kalian langsung ke toko emas, beli dengan penuh keyakinan. Seminggu kemudian harganya malah turun. Terus kalian mikir, kenapa sih aku selalu beli di harga mahal? Atau sebaliknya, ada yang sudah nabung emas rutin, tapi setiap kali harganya turun dikit, langsung panik. Waduh, emas aku rugi nih, padahal belum dijual. Nah, cerita ini sangat umum terjadi. Bukan karena kalian gak pintar, tapi karena kita sering beli emas tanpa paham sinyal-sinyalnya. Kita beli karena ikut-ikutan teman, lihat berita yang bikin panik, atau malah karena FOMO, takut ketinggalan. Padahal, membaca arah harga emas itu sebenarnya nggak seribet yang kita bayangin. Kita nggak perlu jadi analis ekonomi, kita nggak perlu baca chart yang bikin pusing. Yang kita butuhin cuma pengetahuan umum dan sedikit pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dan itu yang akan kita obrolin hari ini. Santai aja, kita ngobrol seperti biasa. Sebelum kita bahas sinyal-sinyalnya, ada satu hal penting yang harus kita luruskan dulu. Mindset. Banyak orang beli emas dengan harapan cepat kaya. Beli hari ini, seminggu lagi naik, langsung jual, untung besar. Maaf ya teman-teman, tapi emas bukan untuk itu. Emas itu seperti payung. Fungsinya bukan buat bikin kamu basah kuyup atau bikin hujan berhenti. Fungsinya adalah melindungi kamu saat hujan turun. Emas adalah alat lindung nilai. Artinya, emas melindungi nilai uang kita dari erosi inflasi, dari ketidakpastian ekonomi, dari gejolak yang nggak kita sangka. Coba bayangkan begini, tahun 2000, dengan uang 1 juta rupiah, kamu bisa beli banyak barang. Tapi sekarang, tahun 2025, uang 1 juta itu daya belinya udah berkurang drastis kan? Nah, kalau dulu kamu simpan dalam bentuk emas, nilai emas itu ikut naik seiring waktu. Jadi daya belinya tetap terjaga. Emas bukan instrumen untuk spekulasi jangka pendek. Emas adalah alat untuk menjaga kekayaan dalam jangka panjang. Jadi kalau kamu beli emas hari ini dan besok harganya turun 50.000, itu bukan berarti kamu rugi. Karena kamu beli emas buat jangka panjang, bukan buat dijual besok. Ingat ya, emas bukan buat jadi kaya cepat. Emas buat jaga supaya nggak miskin perlahan. Kalau mindset ini udah kuat, kamu nggak akan panik setiap kali harga bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru. Kapan sih emas cenderung naik harganya? Ingat ya, kita nggak bicara prediksi pasti. Kita bicara tentang sinyal atau tanda-tanda yang bikin orang berbondong-bondong cari aman ke emas. Sinyal 1, ketidakpastian global. Bayangin, kamu lagi jalan sendirian di jalan gelap, tiba-tiba lampu mati semua. Apa yang kamu lakukan? Kamu cari tempat aman kan? Nah, emas itu tempat amannya uang. Kalau dunia lagi nggak jelas arahnya, misalnya ada krisis ekonomi global, ada negara besar yang resesi, ada perang dagang antar negara, orang-orang akan takut. Mereka nggak percaya sama mata uang, nggak percaya sama saham, nggak percaya sama obligasi. Mereka butuh sesuatu yang nilainya stabil, dan emas adalah jawabannya. Contoh nyata, waktu pandemi dimulai tahun 2020, semua orang panik. Ekonomi global lumpuh. Harga emas melesat naik. Kenapa? Karena orang cari aman. Jadi, kalau kamu lihat berita dunia lagi kacau, itu sinyal bahwa permintaan emas kemungkinan akan naik. Dan kalau permintaan naik, harga pun ikut naik. Sinyal 2, inflasi dan nilai uang melemah. Ini yang paling gampang dipahami. Inflasi itu apa? Harga barang naik terus, tapi nilai uang kita tetap segitu-gitu aja. Artinya, daya beli kita turun. Nah, ketika inflasi tinggi, orang akan sadar, wah, uang aku di tabungan kok kayaknya makin gak berharga ya. Dan mereka mulai cari alternatif. Salah satunya, ya emas. Karena emas punya sifat unik, nilainya nggak bisa dicetak sesuka hati seperti uang kertas. Bank sentral bisa cetak uang kapan aja, tapi emas jumlahnya terbatas di bumi ini. Jadi nilainya cenderung stabil, bahkan naik saat inflasi tinggi. Analoginya gini, kamu punya 100 potong roti. Tiba-tiba ada yang cetak 1000 potong roti baru. Otomatis nilai roti kamu jadi turun kan?
karena sekarang roti ruby banyak, jadi nggak langka lagi. Tapi kalau roti itu adalah emas, nggak ada yang bisa cetak emas baru dengan mudah, jadi nilainya tetap. Kalau kamu dengar berita, inflasi naik, harga-harga melonjak, daya beli masyarakat turun, itu sinyal bahwa emas kemungkinan akan dicari orang. Sinyal 3, ketegangan geopolitik. Ini agak mirip dengan sinyal pertama, tapi lebih spesifik. Geopolitik itu hubungan antar negara. Kalau ada ketegangan, misalnya perang antara dua negara, sanksi ekonomi, konflik wilayah, orang akan panik lagi. Wah, ekonomi global bisa terganggu nih, perdagangan bisa macet, mata uang bisa jatuh, dan lagi-lagi mereka lari ke emas. Contohnya, waktu Rusia invasi Ukraina tahun 2022, harga emas langsung naik. Kenapa? Karena orang takut konflik itu meluas, dan mereka butuh lindungan nilai. Jadi kalau kamu lihat berita internasional lagi tegang, jangan langsung beli emas karena panik. Tapi pahami, ini salah satu sinyal yang bikin orang lain mulai berbondong-bondong beli emas, dan itu bisa mendorong harga naik. Sinyal 4, kebijakan bank sentral, suku bunga turun. Ini yang agak teknis tapi tetap bisa kita pahami dengan sederhana. Bank sentral itu kayak nahkoda ekonomi suatu negara. Salah satu alat mereka adalah suku bunga. Kalau suku bunga turun, artinya simpanan di bank dapat bunga lebih kecil. Orang jadi malas nabung di bank. Mereka cari alternatif investasi lain. Dan salah satu alternatifnya adalah emas. Bayangin gini, kamu nabung di bank dapat bunga 2% setahun, tapi inflasi 5%. Artinya uang kamu di bank malah rugi karena nilainya terkikis inflasi. Nah, daripada rugi, mendingan beli emas kan? Jadi kalau kamu dengar berita, Bank Sentral AS turunkan suku bunga, atau The Fed potong suku bunga, itu sinyal bahwa orang mungkin akan mulai lirik emas lagi. Kesimpulannya, emas cenderung naik kalau dunia lagi nggak aman, inflasi tinggi, ada perang atau ketegangan, dan suku bunga turun. Semuanya bikin orang cari tempat parkir uang yang aman, dan tempat itu adalah emas. Nah, sekarang kapan emas turun? Intinya adalah kebalikan dari sinyal naik tadi. Sinyal 1, ekonomi stabil dan optimis. Kalau ekonomi suatu negara atau dunia lagi bagus, perusahaan untung, lapangan kerja banyak, orang optimis masa depan cerah. Mereka nggak butuh tempat aman lagi. Mereka lebih suka investasi yang memberikan hasil lebih besar seperti saham atau bisnis. Jadi permintaan emas turun, harganya pun ikut turun. Analoginya gini, kalau cuaca cerah, kamu nggak butuh payung kan? Payung, emas, cuma kamu butuhin kalau cuaca mendung atau hujan, alias krisis. Sinyal 2, orang mulai berani ambil resiko. Kalau kondisi ekonomi membaik, orang jadi lebih berani ambil resiko. Mereka investasi ke saham, kripto, properti, atau bisnis. Emas ditinggalkan, karena emas adalah aset defensif. Dia melindungi tapi nggak bikin kamu tambah kaya dalam waktu singkat. Jadi kalau kamu lihat, pasar saham lagi booming, orang ramai investasi kripto, sentimen pasar positif. Kesimpulannya, emas turun kalau dunia lagi tenang, ekonomi stabil, dan orang lebih suka investasi beresika tinggi yang kasih return lebih besar. Itu bisa jadi sinyal bahwa emas kemungkinan akan tertekan harganya. Sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering bikin orang rugi atau stres sendiri. Kesalahan 1, FOMO, Fear of Missing Out. Ini penyakit paling umum. Wah, emas naik terus nih, kalau nggak beli sekarang nanti mahal. Terus beli tanpa pikir panjang. Besoknya turun. Ingat, emas bukan lomba lari. Kamu nggak akan ketinggalan kereta. Harga emas bergerak dalam siklus panjang. Kalau hari ini naik, besok bisa turun lagi. Kalau turun, nanti bisa naik lagi. Solusinya, beli emas secara rutin. Nggak perlu nunggu momen tepat. Kalau kamu beli setiap bulan sedikit-sedikit, kamu akan dapat harga rata-rata. Kadang dapat murah, kadang dapat mahal. Tapi jangka panjang, hasilnya seimbang. Kesalahan 2, beli karena rumor. Kata teman aku bulan depan emas bakal naik 20%. Kata influencer X, sekarang waktunya beli emas. Hati-hati, rumor itu bukan data. Rumor itu spekulasi.
Solusinya, cari sumber informasi yang kredibel. Baca berita ekonomi dari media terpercaya. Pahami konteksnya. Jangan langsung percaya sama omongan orang tanpa cek kebenarannya. Kesalahan 3. Menunggu harga sempurna. Aku tunggu harga turun dulu baru beli deh. Setahun kemudian, kok nggak turun-turun ya, malah naik terus. 2 tahun kemudian, aduh udah mahal banget, nggak jadi beli deh. Ini yang namanya analisis paralisis. Kebanyakan mikir, akhirnya nggak action sama sekali. Solusinya, mulai aja. Nggak perlu nunggu harga paling murah. Beli rutin sedikit-sedikit. Yang penting konsisten. Harga sempurna itu nggak ada. Yang ada adalah konsistensi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Gimana caranya membaca arah harga emas tanpa harus jadi ahli ekonomi atau analis chart? Cara 1. Ikuti berita global. Kamu nggak perlu baca semua berita. Cukup fokus ke beberapa hal. Berita ekonomi besar, inflasi, resesi, krisis perbankan. Berita geopolitik, perang, konflik, sanksi. Keputusan Bank Sentral, terutama The Fed, Bank Sentral AS, dan Bank Indonesia. Caranya, buka Google News, ketik ekonomi global atau kebijakan Bank Sentral. Baca judul-judulnya aja. Kalau banyak berita negatif, itu sinyal orang akan cari aman ke emas. Cara 2. Perhatikan kebijakan suku bunga. Ini yang paling gampang. Cukup ikuti pengumuman dari The Fed, Bank Sentral AS, dan Bank Indonesia. Biasanya mereka umumkan keputusan suku bunga setiap beberapa bulan sekali. Kamu bisa cari di Google, keputusan suku bunga The Fed atau suku bunga BI terbaru. Sesederhana itu. Cara 3. Perhatikan sentimen pasar secara umum. Cara ini lebih menggunakan intuisi atau observasi aja sih, tapi efektif. Kalau kamu lihat, media sosial ramai bahas krisis ekonomi, orang-orang mulai khawatir soal masa depan, saham global pada turun, itu artinya sentimen pasar lagi negatif. Dan biasanya, emas akan jadi tempat pelarian. Sebaliknya, kalau pasar saham lagi naik terus, orang optimis, ekonomi lagi bagus, emas biasanya agak tertekan. Teman-teman, sampai di sini kita udah bahas banyak hal tentang sinyal naik turunnya harga emas. Tapi, ada satu hal yang ingin aku ingatkan kembali. Emas bukan soal menebak. Emas adalah alat untuk menjaga nilai kekayaan kita dalam jangka panjang. Kalau kamu beli emas dengan mindset cepat untung, kamu akan selalu cemas. Setiap turun sedikit, kamu panik. Setiap naik, kamu bingung mau jual atau enggak. Tapi, kalau kamu beli emas dengan mindset ini adalah tabungan masa depan yang aman, kamu akan tenang. Turun, biasa. Naik, alhamdulillah. Tapi yang penting, nilai kekayaan kamu terjaga dari inflasi dan ketidakpastian. Emas tidak butuh tebakan, ia hanya butuh kesabaran. Jadi, mulai sekarang, beli emas secara rutin, sedikit-sedikit. Jangan panik kalau harga turun, jangan FOMO kalau harga naik, dan yang terpenting, pahami bahwa ini adalah perjalanan panjang. Kamu nggak akan kaya dalam semalam dengan emas, tapi kamu akan tetap punya nilai yang terjaga 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, sekarang giliran kamu. Mulai coba perhatikan berita ekonomi. Lihat apa yang terjadi di dunia. Pahami sinyalnya, dan kalau kamu sudah siap, mulai investasi emas dengan cara yang smart, rutin, konsisten, dan sabar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman atau keluarga yang mungkin juga lagi bingung soal emas, biar mereka juga nggak panik lagi setiap kali harga bergerak. Dan ingat, investasi terbaik adalah investasi yang bikin kamu tidur nyenyak, bukan yang bikin kamu stres setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap tenang, tetap belajar, dan tetap bijak dalam mengelola uang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!